Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely student of grade A, 9 A, B, C, and D. Okay. Today we will learn about chapter 4. It is about this is how you do it. In this chapter, we also learn about procedure text. Okay, begin. Before I give some explanation about the materials today, let's begin to pray. Okay, finish. Thank you for your praying. May Allah accept our praying today. Okay, my student. Later, please, you must follow this learning from my PowerPoint. Okay, my student. Now we will know about the core competency atau kompetensi inti yang harus kalian pahami dalam mempelajari teks prosedur. Oke? Perhatikan, kompetensi intinya adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya kita juga harus mengetahui kompetensi dasarnya. Apa sih yang dimaksud dalam kompetensi dasar untuk mempelajari teks prosedur ini? Oke, silakan didengarkan. Kompetensi dasarnya adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur secara lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan ini adalah materi PJJ Ibu, materi yang keempat ya, yaitu teks prosedur. Di dalam prosedur ini, we will learn about first the social function of procedure text, fungsi sosial dari prosedur text, and then the second, the generic structure of procedure text, generic umum structure kerangka umum dari teks prosedur. Kemudian the third, the language features of procedure text, atau dalam bahasa Indonesia adalah ciri-ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Next. Okay, now this is the upper section. Yeah, in this chapter we will learn about how to analyze the social function, the generic structure, and the language features of procedure text. Procedure text to show the reader how to make a certain things like dishes, beverage, etc. So let's learn this chapter carefully. Ya, Ibu terjemahkan dalam bahasa Indonesia persepsinya. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menganalisa fungsi sosial, kerangka umum, dan ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menunjukkan kepada pembaca bagaimana cara membuat sesuatu, misalnya membuat makanan, membuat minuman, atau membuat mainan, dan sebagainya. Marilah kita mempelajari bab ini dengan baik. Okay. Now,
Please look at the other slide. We will learn about procedure text. In English, of course, yet I give you translation in Indonesian. Procedure text. Procedure text is a text that shows a process in order how to make something through some steps or sequence. There are a social function of procedure text. After we know the social function of procedure text, we must know what the generic structure of procedure text. Below are the generic structure of procedure text. The first, goal. It is contain the purpose of the text. For example, how to make fried banana. The second, material or ingredient. It is content of material that used in the process. An example, the material to cook omelette. The material to cook omelette such as eggs, onion, vegetable oil, etc. And then the last, the step or sequence. It is content of the steps to make something in the goal. For example, first, wash the tomatoes, onion. The second, cut, onion becomes slices. Oke anak-anak, jadi di dalam teks prosedur itu terdapat tiga struktur umum, yaitu goal, tujuan dari teks prosedur itu. Ya, Ibu, ini ada terjemahannya. Ya, Ibu bacakan. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menunjukkan sebuah proses yang menjelaskan fungsi sosial untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu dikerjakan atau dilakukan secara lengkap melalui serangkai tahapan atau alur. Di bawah ini adalah kerangka umum teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan atau goal. Ya, di dalam goal ini diterangkan tujuan dari teks prosedur. Misalnya kalian akan membuat misalnya pisang goreng. Nah, ini tujuan teks yang harus kalian tulis dalam teks prosedur itu adalah how to make a fried banana, atau dalam bahasa Indonesia bagaimana cara membuat pisang goreng. Nah, bagaimana cara membuat pisang goreng itu disebut tujuan dari sebuah teks prosedur. Misalnya lagi, how to make a cup of coffee. How to make a cup of coffee atau bagaimana cara membuat secangkir kopi itu juga merupakan suatu tujuan dari teks prosedur. Nah, tujuan ini kita tulis di awal teks, di paling atas sendiri, ya. Paling atas dulu itu tujuannya atau goalnya. Macam-macam ya. Nanti ada yang, saya ingin membuat kue, Bu. How to make a brownies. How to make fried noodle and so on. Itu tujuan. Jadi kalian tahu anak-anak ya, tujuan atau goal dalam teks prosedur itu terdapat pada awal teks. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah material atau ingredient, atau dalam bahasa Indonesia adalah bahan-bahan. Ya. Dalam tahapan ini berisi bahan-bahan atau material yang digunakan di dalam proses. Tadi misalnya untuk membuat pisang goreng itu dibutuhkan apa ya? Tepung terigu, flour, and then banana, ripe banana, of course. Ripe banana itu pisang yang sudah matang ya. And then sugar and salt.
You can add telur, egg, ya, boleh ditambahkan telur dalam membuat pisang goreng. Nah, yang Ibu contohkan ini adalah bahan-bahan untuk membuat omelet atau telur dadar. Apa anak-anak bahannya? Bahannya adalah telur, onion. Onion itu apa anak-anak? Membacanya bukan onion ya, tulisannya onion, tapi tolong tidak boleh dibaca onion, tapi onion. Apa anak-anak? Onion. Onion itu bawang putih, ya. And then vegetable oil atau minyak goreng. And then kita harus menambahkan salt ya, garam, karena sesuatu itu kalau tanpa garam kan nggak enak rasanya. Jadi tolong itu ditambah salt, garam. Kalian boleh menggunakan garam dengan menggunakan ukuran teaspoon atau tablespoon. Teaspoon itu TSP, T-nya itu T, SP-nya spoon. Teaspoon itu sendok teh. Itu untuk ukuran kecil, ya. And then TBSP itu singkatan dari tablespoon. Sendok makan yang kita gunakan untuk makan itu namanya tablespoon. So, jadi kalian harus hafal, harus ingat ada ukuran TSP atau teaspoon dan ada ukuran tablespoon atau sendok makan. Itu adalah tahapan yang kedua. Apa anak-anak tadi? Material atau ingredient, atau dalam bahasa Indonesia bahan-bahan yang digunakan dalam proses membuat sesuatu. And the last, langkah-langkah atau step, atau dalam istilah lain adalah sequence. Dalam tahapan langkah-langkah ini dijelaskan langkah-langkah untuk membuat sesuatu tujuan. Langkahnya apa sih anak-anaknya dalam membuat pisang goreng? Langkah yang pertama apa? Ya, misalnya ya kita menggunakan apa anak-anak? Menggunakan yang pertama itu menggunakan temporal sequence ya, kata penghubung sementara, misalnya pertama-tama, and then kita menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Oh, pertama-tama cuci dulu. Please slice of banana. Oh, dikupas dahulu pisangnya, ya. And then we cut into 3 pieces, menjadi 3 bagian. Pisang tadi pisang apa ya? Mungkin pisang kapok atau pisang raja, kita iris, kita slice ya menjadi 3 bagian. And then we make adonan untuk membuat pisang goreng. Ya, adonannya apa? What is the dough? The dough is the flour, egg, and salt and margarin. Nah, di sini Ibu contohkan bagaimana cara membuat telur dadar tadi ya. Nah, misalnya langkah-langkahnya ini pertama-tama cucilah bawang putih. Kemudian potonglah bawang putih itu menjadi slices atau potongan kecil-kecil. Kemudian kita kocok telurnya. Nah, baru yang terakhir itu adalah kita goreng. Oke, selanjutnya perhatikan the language features of procedure text. Ya, the first, using simple present tense. What is simple present tense? Simple present tense itu adalah kata kerja pertama, kata kerja bentuk pertama, atau kata kerja yang kita ucapkan pada saat kita berbicara. Ya, pada saat kita berbicara itu kita menggunakan simple present tense. Misalnya apa? Ya, misalnya go, make, terus apa anak-anak? Banyak sekali ya kata kerja. Kan kata kerja atau verb itu ada verb present,
past tense and present participle. V1, V2, V3. Ya, harus hafal itu ya anak-anak ya. Oke, nanti Ibu beri penjelasan lengkap. And then use adverbial of sequence or temporal sequence conjunction. Apa sih yang disebut dengan adverbial of sequence atau temporal sequence conjunction? Oh, yang disebut dengan adverbial of sequence atau temporal sequence conjunction adalah kata sambung sementara untuk menghubungkan antara langkah yang pertama dengan langkah yang selanjutnya sampai yang terakhir. Ya, ini kita menggunakan first, second, next, then, the last, ya, and etc. First itu pertama-tama. Jadi pertama-tama kalau kalian menggunakan pertama-tama dalam bahasa Inggris bukan the one. Pertama the one. Ini salah. Pertama-tama dalam bahasa Inggris adalah first, the first. Ya. Jadi Ibu nggak mau lagi ada yang mengatakan pertama-tama the one, no, it is false. Salah. Ya. Jangan lupa anak-anak ya. The first, yang pertama atau pertama-tama. Second, yang kedua. Next, selanjutnya. Then, kemudian, the last pada akhirnya. Oke? Itu disebut dengan kata sambung sementara. Oke, the next, use comment or imperative sentence. Oh, apa sih anak-anak kalimat komen atau imperatif itu? Oh, kalimat komen itu kalimat perintah atau biasa disebut dalam bahasa itu imperatif, sama ya, sama. Jadi itu imperatif sama komen itu adalah kalimat perintah, kalimat yang memerintah sesuatu untuk kita melakukan sesuatu. Misalnya, oh ya, perhatikan anak-anak, dalam kalimat imperatif kita tidak boleh menggunakan awalan atau akhiran, ya. Jadi kita menggunakan kata kerja pertama, tidak boleh ada tambahan apa-apa, misalnya cut, cutting, wash, washing, no, ya. Jadi the best verb atau core base verb, kata kerja dasar, ya, yang tidak ada tambahan apa-apa itu disebut dengan kalimat perintah atau imperatif. Misalnya kamu mau mengatakan cucilah piring itu, ya, kamu tidak boleh washing the dish, no, tapi langsung wash the dish. Potonglah mangga itu, tidak boleh to cut the mango, no, cutting the mango, no, cuts the mango. Itu adalah contoh-contoh ungkapan yang salah, penggunaan kalimat imperatif yang salah. Yang betul langsung cut the onion, cut the mango, ya, cut the banana, and so on. Apalagi anak-anak, ya, misalnya sekarang rebuslah air itu, rebuslah, tidak boleh boiling, no boiling, but boil the water until boil. Rebuslah air hingga matang, ya. Nah, oke, yang selanjutnya kita menggunakan adverb, kata keterangan untuk mengungkapkan secara detail waktunya, tempat. Itu maaf ada salah cetak Ibu, bukan K tapi place, ya, tempat. Manner accurate itu adalah cara yang kuat untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini kita menggunakan adverbial time, misalnya for 5 minutes, selama. For-nya itu bukan selama, bukan untuk, tapi for-nya itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah selama.
for 5 minutes, selama 5 menit. 2 hours, selama 2 jam, and so on. Nah, itu tadi disebut dengan apa, anak-anak? Adverbial. Oke. And the last, using action verb. Apa sih action verb? Oh, action itu tindakan, verb kata kerja. Oh, action verb adalah kata kerja tindakan. Apa yang disebut dengan kata kerja tindakan? Ya hampir mirip dengan komen, tetapi dalam action verb kita boleh menggunakan awalan dan akhiran. Nah, action verbnya itu misalnya ini kalimat yang kita itu melakukan tindakan atau melakukan sesuatu yang perlu penanganan. Misalnya make, membuat, take, mengambil, boil, merebus, cut, memotong. Nah, boleh seperti itu. Wash, mencuci, dan lain sebagainya. Oke, sekarang diperhatikan kembali, Ibu sampaikan kembali on the language features of procedure text. Yang pertama tadi adalah menggunakan apa, Nana? Simple present tense atau kata kerja bentuk pertama. Ya, kata kerja bentuk pertama atau V1. Ya. Oke. Kemudian nomor 2 kita menggunakan kata sambung penghubung sementara. Ya. Jadi untuk menghubungkan antara langkah yang pertama dengan yang selanjutnya dengan yang lain, kita harus menggunakan temporal sequence atau apa, anak-anak? Langkah keterangan waktu sementara. Ada apa tadi? First. First tadi artinya apa? Bukan apa? The one bukan ya? Oh, tapi first itu adalah pertama-tama. Second yang kedua, dan kemudian next selanjutnya, the last yang terakhir. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa ya? Iya, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya Ibu tekankan kembali bahwa dalam suatu teks prosedur kita harus menggunakan kalimat imperatif atau kalimat komen. Apa tadi yang disebut dengan kalimat imperatif, anak-anak? Oh iya, kalimat imperatif tadi adalah kalimat perintah, ya. Nah, kalimat perintah itu kita disuruh melakukan sesuatu, ya. Misalnya tadi yang disebut dengan kalimat perintah tadi adalah kata kerja bentuk pertama. Tidak boleh kita menambahkan awalan atau akhiran. Ya, misalnya tadi apa? Memotong, salah ya. Memotong, to cut. Ya, washing, tidak boleh seperti itu. Jadi kalimat perintah itu kita menggunakan verb base, kata kerja dasar. Memotong, cut, mencuci, wash, mengambil, take, ya, merebus, boil, mengiris, slice, and so on. Bisa dipahami, anak-anak? Oke, thank you. And then the form menggunakan apa, anak-anak? Adverbial atau adverb. Apa yang disebut dengan adverb tadi? Kata keterangan. Untuk apa? Untuk menghukumkan secara detail waktunya kapan sih? Tempatnya di mana sih? Kemudian untuk menerangkan apa? Keterangan secara akurat, ya. Oh, untuk membuat pisang goreng kita membutuhkan waktu misalnya selama 10 menit. Kemudian untuk membuat nasi goreng kita membutuhkan waktu 2 hours, 2 jam. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Oke, anak-anak ya. Kemudian perhatikan yang terakhir adalah menggunakan kata kerja tindakan, ya. Kata kerja tindakan itu adalah kata kerja yang menuntut kita melakukan sesuatu, ya. Di sini dalam action verb kita boleh menggunakan awalan atau akhiran. Membuat, making, mengambil, take, boil, merebus,
cut memotong, slice mengiris, and then pour menuangkan, dan sebagainya. Nah, ini adalah anak-anak, ini adalah terjemahan dari yang Ibu sampaikan tadi. Oke, anak-anak, Ibu telah menjelaskan chapter 4, KD 34 tentang this is how you do it. Dalam hal ini pokok bahasan kita yaitu text procedure. Nah, yang di dalam yang kita pelajari dalam text procedure tadi adalah apa anak-anak? Satu, social function, fungsi sosial dari text procedure. Kemudian yang kedua adalah the generic structure of procedure text. And then the last is the language features of procedure text. Okay, I do hope you please study hard at your house. Keep healthy, yeah, and save your health. Stay at home and always keep your cleanliness. Yeah. Okay. Thank you very much for your attention to my material today. And please, I'm your teacher. Hope you please study hard. And then after you follow this learning in PJJ, I'll give you some assignment. You must do it. Yeah, you must do the assignment carefully. And you must send your task, your assignment in Google Classroom, in Google Form. Yeah, and please send your assignment and please screenshot. Ya, oke anak-anak. Jadi nanti setelah Ibu memberikan materi ini, Ibu akan memberikan tugas yang harus kalian jawab di dalam Google Formulir. Ya, dan kalian harus mengerjakannya dengan baik agar mempunyai nilai. Kepada anak-anak yang belum mempunyai nilai sama sekali, tolong ya segera mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu kalian, ya Bapak Ibu guru kalian, khususnya untuk materi Ibu bahasa Inggris. Tolong ya Ibu minta kerjakan dengan baik. Buka kamus kalau kalian tidak tahu artinya. Oke anak-anak, Ibu ucapkan selamat belajar. Semoga kalian sukses, sehat selalu.